Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. First of all, I would like to thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala and also to our lecturer Miss Eka for this great opportunity, and we hope that you have a speedy recovery. Amin. This presentation will discuss about Eddie, and before we start the presentation, let me introduce our team. First, there are Reza, Rahma, Rafael, Ravalda, Silma, Shakira, Vanessa, and Tahta. Before we start the discussion about Eddie, first of all, let me introduce you to instructional design. What is instructional design? Instructional design is a method to help instructor achieve training goals, so the trainees can acquire knowledge and then retain it. Jadi dapat diartikan bahwasannya instructional design ini adalah salah satu metode yang membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga siswa dapat memperoleh ilmu atau pengetahuan dan dapat mempertahankannya atau mempergunakannya dengan baik. So, when the instructional designer needs to determine the exact step of their training procedure, they can turn to instructional design models. Jadi, di saat para guru atau para trainer membutuhkan step mana nih yang tepat untuk pengajaran, mereka bisa menggunakan instructional design ini. Saat ini sudah ada lebih dari 25 desain yang diterima secara umum, dan yang paling umum itu ada Eddie, ada Gagne Briggs, lalu ada Dick dan Carey, dan ada Kemp, dan yang lainnya. Tapi sekarang mari kita membahas soal Eddie lebih mendalam. Oke, yang pertama, what is Eddie? The Eddie model is a process used by training developer and instructional designer to plan and create effective learning experience. So, model Eddie adalah sebuah proses yang digunakan oleh pengembang pelatihan dan desainer instruksional untuk merencanakan atau menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif. Next slide. Eddie is acronym meaning each letter stand for a different path for creating an effective learning course. Eddie di sini merupakan singkatan dari A, analyze, D, design, D, development, I, implement, and E, evaluate. Next, component of Eddie. Yang pertama ada analyze atau analisis. Analisis merupakan elemen pengumpulan data mengenai apa saja kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya desain atau tahapan rancangan atau blueprint. Selanjutnya ada development atau pengembangan rancangan-rancangan yang sudah dirancang pada tahapan sebelumnya. Selanjutnya ada implementation atau implementasi, merupakan tahapan sebagai pengimplementasian materi yang telah dirancang dan dikembangkan dari tahapan-tahapan sebelumnya. Dan yang terakhir ada evaluasi atau evaluate untuk mengetahui tingkat penguasaan atau pemahaman seseorang terhadap kompetensi yang telah ditetapkan, atau bisa juga untuk mengetahui atau mendiagnosa apakah metode yang dibuat telah berhasil atau tidak, berjalan atau tidak. Thank you Reza for your explanation about Eddie. And now let's move to another material. It's analyze phase. What is analyze? For Rafael, the time is yours. Thank you, moderator. I'm here to present the analyze or the analysis phase. The analysis phase of the instructional design process addresses what the learner is to learn. Accordingly, all content, methods, activities, and assessment of the learning experiences should be traceable to the result of the analysis. Jadi pada fase analisis ini kita bicarakan tentang apa saja yang peserta didik harus pelajari,
maka semua konten, metode, aktivitas, dan asesmen dari proses belajar mengajar harus dapat bisa dilacak kembali kepada fase analisis. Lalu ada needs assessment. A needs assessment is a systematic process examining what criteria must be met to reach the desired outcome. Jadi pada needs assessment ini kita secara sistematis mempelajari dan mencari tahu apa saja kriteria yang harus didapati untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu ada learners analysis. Learner analysis is the process of identifying who your audience is, their demographics, prior knowledge, physiological and affective and social needs. Di learner analysis ini kita mempelajari apa saja mengenai peserta didik, mulai dari demografi, pengetahuan sebelumnya, kebutuhan fisiologikal dan kebutuhan sosial mereka. Lalu ada job task analysis. Job task analysis or GTA involves examining and breaking down the skills and demands specific to a particular task, role, or duties within the workplace. Jadi di dalam job task analysis ini kita mencari tahu dan membedah apa saja skill dan kebutuhan yang spesifik kepada suatu peran atau tugas. Lalu yang terakhir ada context analysis. The context analysis report is a self-evaluation analysis to determine the school program in the coming school year. That's it from me. Back to the moderator. Okay, thank you, Raphael. And the next material will be presented by Silma. Okay, Silma, the time is yours. Oke, thank you to the moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang design. Apa sih design itu? Design is the concept analysis report is a self-evaluation analysis to determine the school program in the coming school year. Laporan analisis konteks adalah analisis evaluasi diri untuk menentukan program sekolah di tahun ajaran mendatang. Nah, jadi fase selanjutnya setelah fase analisis yaitu adalah fase desain atau fase merancang. Nah, dalam fase desain ini, program apa aja sih yang akan diterapkan guru di sekolah dalam waktu 1 tahun yang akan mendatang atau di tahun ajaran yang akan mendatang. Nah, seperti itu. Okay, the next material about significant activities at design phase. Aktivitas pada fase desain. Ada apa aja sih pada fase desain itu? Yaitu yang pertama to choose goals atau memilih tujuan atau kompetensi dasar. Nah, contohnya seperti dalam pelajaran bahasa Inggris nih. Apa sih kompetensi dasarnya? Yaitu contohnya seperti siswa dapat berbahasa Inggris dengan baik. Nah, kemudian yang kedua ada to create appropriate methods and procedure. Nah, yang kedua yaitu membuat skenario pembelajaran untuk 1 semester atau 1 tahun ke depan. Nah, pelajaran apa aja sih yang akan dipelajari siswa untuk 1 tahun ke depan? Nah, jadi guru harus menentukan terlebih dahulu. Contohnya seperti siswa dapat memahami jenis-jenis teks dalam bahasa Inggris. Kemudian siswa dapat menuliskan bahasa Inggris dalam bentuk audio yang diberikan seperti listening, dan kemudian siswa dapat menuliskan sesuai dengan tata bahasa dalam bahasa Inggris seperti sesuai dengan grammar atau pronunciation-nya. Seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga ada to identify a set of concrete activities to support learning. Nah, yang ketiga itu cara yang tepat untuk mengajar. Nah, jadi cara apa sih yang digunakan guru untuk mengajar tepat? Contohnya seperti di elementary school or junior high school or senior high school. Nah, kita itu harus sesuai, harus tepat gitu cara apa yang digunakan. Seperti dari tahapannya juga tahapan dari mudah ke sulit atau dari konkret ke abstrak gitu. Contohnya ya seperti presentasi, untuk melatih public speaking siswa, untuk melatih keberanian siswa. Kemudian ada studi kasus apa sih yang sedang kita alami saat ini. Kemudian guru juga memberikan latihan-latihan soal atau tugas kepada siswa. The last one, to identify a set of specific learning skill. Nah, di fase desain yang keempat ini yaitu cek kualitas pembelajaran, mengukur efektivitas, apakah tujuan pembelajaran tercapai. Nah, jadi di fase yang keempat ini, contohnya kita mereview apa yang kita lakukan itu sudah tercapai belum sih tujuannya.
udah efektif belum sih kita ngajarnya, kayak gitu. Jadi lebih ke kayak evaluasi gitu, merenungkan kembali apakah si goalsnya itu udah tercapai belum sama kita nih. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Oke, mungkin seperti itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Thank you Silma for your explanation. And now, let's move to another material. It's development. What is development? The development phase of instructional design is concerned with the allocation of instructional materials and the learning tasks. Dapat diartikan bahwa dalam fase ini kita itu fokus dalam pengembangan materi-materi pengajaran, lalu pengembangan kegiatan di kelas dan tugas untuk para siswa. Lalu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat kita mengembangkan materi untuk pembelajaran di kelas, yaitu yang pertama, it must be clear what the learner should know or able to do at the end of the course. Jadi, kita harus tahu nih, apa sih yang kira-kira dapat diketahui dan didapatkan oleh siswa pada akhir pembelajaran di kelas. The second one is, the developer must also consider the instructional strategy, like the cost involved in developing and maintaining the instructional materials, the learner skills, and the available resources. Lalu, hal-hal yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah kita juga harus mempertimbangkan strategi instruksional yang ada, seperti biaya yang keluar untuk pemeliharaan bahan ajar, lalu keterampilan peserta didik yang didapatkan, dan sumber daya yang tersedia. Lalu yang terakhir, usually it must be done by expert in the subject matter area, the production of text, pictures, videos, and the computer programs. Lalu biasanya bahan-bahan ajar yang kita kembangkan seperti teks, video, gambar, atau program komputer ini dikerjakan atau disiapkan oleh para ahli. Okay, the implement phase will be presenting by Rahma. Rahma, the time is yours. Thank you to Vanes as moderator. Okay, now I will explain about implement. Implementation is the process of applying to learning to program according to learning methods that have been prepared or planned in advance. Nah, jadi tahapan implementasi ini merupakan tahapan di mana program pembelajaran yang telah kita rancang sebelumnya mulai kita aplikasikan dalam proses pembelajaran. Dalam tahap implementasi ini, ada beberapa kegiatan nih yang bisa dilakukan seorang guru. Di antaranya pertama yaitu measurement readiness of educator and learners, yaitu pengukuran kesiapan terhadap pendidik dan peserta didik. Kesiapan pendidik dan peserta didik sangat penting untuk proses pembelajaran yang optimal. Kesiapan yang harus diperhatikan pendidik meliputi penyampaian materi dan fasilitas pembelajaran. Selain itu, pendidik juga harus siap untuk mengetahui bagaimana nih kemampuan dari siswanya dalam pemahaman materi. Nah, dan untuk kesiapan peserta didiknya sendiri ialah peserta didik harus mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pembelajaran, baik itu secara jasmani maupun rohaninya. Kedua, ada method of delivering material, yaitu metode penyampaian materi. Penyampaian materi pembelajaran merupakan salah satu tugas utama bagi seorang guru. Keterampilan pendidikan seperti keterampilan berkomunikasi, keterampilan penguasaan materi pembelajaran sangat menentukan kualitas penyampaian materi. Ada beberapa nih metode yang dapat digunakan untuk proses penyampaian materi. Salah satunya kita ambil contoh seorang guru biologi menjelaskan materi mengenai struktur tulang manusia menggunakan PowerPoint yang menarik. Ini bertujuan agar siswa dapat memahaminya secara cepat karena tidak mudah bosan. Kegiatan selanjutnya ialah prepare teaching aids or learning support facilities, yaitu menyiapkan alat peraga atau sarana penunjang belajar. Untuk menyampaikan pesan pembelajaran, biasanya guru menggunakan alat bantu atau teaching aids berupa gambar, model, atau alat lainnya. Bisa juga berupa sarana pembelajaran. Untuk contoh dari kegiatan ini, misalnya seorang guru biologi. Untuk contoh dari kegiatan ini, misalnya seorang guru biologi menyediakan alat peraga seperti replika osteo manusia dengan tujuan untuk menjelaskan materi struktur tulang manusia, karena biasanya siswa itu akan lebih mudah nih memahami materi
dengan adanya visualisasi seperti model atau gambar. I think that's enough from me. I'll return to moderator. Thank you. Okay, Rahma, thank you for your explanation about implement. Now let's move to evaluate. And Shakira, this is your turn. The time is yours. Thank you, moderator. Next material is evaluate. Formative evaluation as part of implementation is essential for trying to understand why an instructional system works or not, and what other factors like internal and external are at working within the learning environment. Evaluasi formatif sebagai bagian dari implementasi sangat penting untuk mencoba memahami sistem pembelajaran berfungsi atau tidak, dan apa faktor lainnya seperti internal dan eksternal yang berjalan di dalam lingkungan belajar. Even though evaluation is the final stage of the ADI methodology, it should be considered not as a conclusion of a long process but as a starting point for the next iteration of the ADI cycle. Walaupun evaluasi ini adalah tahap akhir dari metodologi ADI, itu bukan aja dianggap sebagai kesimpulan dari proses yang panjang, tetapi sebagai titik awal untuk iterasi berikutnya dari siklus ADI. That's all from me. Sekian dari saya. Thank you. Back to the moderator. Dan sekarang mari kita membahas mengenai kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh Edi. Kepada Revalda, silahkan. Thank you for moderator, and now we discuss about advantage and disadvantage about ADI. Jadi, ADI ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Pertama yaitu advantage ADI atau kelebihan dari si ADI. The first, commonly used. Number 2, widely accepted model. Number 3, proven to be effective for learning. Number 4, foundation for other learning models. And number 5, easy to measure time and cost. Nah, jadi kelebihan si ADI ini pertama biasa digunakan. Kenapa sih biasa digunakan? Karena model ADI ini model yang paling umum digunakan. Yang kedua, model yang diterima secara luas. Nah, jadi karena digunakan, jadi bisa diterima secara luas. Yang ketiga, terbukti efektif untuk pembelajaran. Nah, kenapa sih efektif dalam pembelajaran? Karena si ADI ini mempunyai 5 komponen yang saling berkaitan dan sistematis. Kemudian, dasar sebagai dasar atau pondasi untuk model lainnya dan mudah. Nah, karena ADI ini sistematis dan berurutan sehingga prosesnya pun untuk menganalisis, untuk mendesain atau merancang dan lain-lainnya itu menjadi mudah. And next, disadvantage about ADI. Nah, jadi ADI ini mempunyai kekurangan-kekurangan nih, di antaranya number 1, it's a rigid linear process. Number 2, must be followed in order. Number 3, time consuming and costly. And number 4, inflexible to adapt to change. And the last number is doesn't allow for interactive design. Nah, jadi nomor 1 nih, proses linear yang kaku. Kenapa sih disebut kaku? Karena ADI ini harus mengikuti tahapan-tahapan. Yang kedua yaitu harus diikuti secara berurutan. Kenapa? Karena tidak bisa diacak. Yang ketiga, memakan waktu. Kenapa sih memakan waktu? Karena si ADI ini harus menganalisis terlebih dahulu, kemudian mendesain atau merancang terlebih dahulu, sehingga memakan waktu yang cukup lama. Keempat yaitu tidak fleksibel untuk perubahan. Nah, jadi ADI ini tidak fleksibel terhadap perubahan karena kalau terjadi perubahan harus menganalisis atau mengubah lebih dari awal. Yang terakhir, tidak memungkinkan untuk desain yang interaktif seperti itu. Why is the ADI model important? ADI is one of the most commonly used learning models. It is essential because it provides a proven method for designing all clear and effective training programs. And if you are looking for instructional design jobs, mastery of ADI is a common attribute in job description. Mengapa sih model ADI ini penting? ADI adalah salah satu model pembelajaran yang paling umum digunakan. Hal ini penting karena ADI ini menyediakan metode yang terbukti untuk merancang suatu program yang jelas dan efektif. Jika kalian mencari suatu pekerjaan seperti desain instruksional, penguasaan ADI ini adalah atribut umum dalam deskripsi pekerjaan. That's enough for me. I will return to the moderator. Thank you. Baik, terima kasih Revalda atas penjelasannya. To Tahta, the time is yours.
Thank you, Vanessa, to allow me explain. Is the EDI model outdated? Yes, many modern learning professionals claim that EDI model is outdated due to its rigidity and linear process. Outdated or not, EDI is still one of the most popular corporate and higher education learning models. Nah, emang benar di sini banyak profesional pembelajaran modern yang ngeklaim bahwa si EDI ini udah ketinggalan zaman ataupun outdated. Nah, kenapa sih mereka mikir bahwa si EDI ini udah nggak relevan kalau misalnya untuk proses pembelajaran di masa yang modern ini? Nah, karena sifat si EDI ini yang kaku dan harus mengikuti proses yang linear, jadi para profesional pembelajaran itu menganggap bahwa si EDI ini udah usang. Nah, walaupun mereka berpikir bahwa si EDI ini udah usang, EDI itu tetap menjadi salah satu model pembelajaran korporat dan pendidikan tinggi yang paling populer dan masih dipakai sampai sekarang. While the model was initially hierarchical, it is often used with a continuous iterative approach. That means that the 5 phases are first followed in order. Once complete, the model can restart from the analysis phase to improve the end of the product. Nah, jadi kan sementara awalnya itu EDI itu bersifat hierarchical ataupun bersifat hierarkis yang sering digunakan dengan pendekatan berulang yang berkelanjutan. Nah, maksudnya apa tuh pendekatan berulang yang berkelanjutan? Nah, maksudnya itu berarti kelima fase ini harus dilakukan secara bertahap ataupun sesuai dengan prosedur yang telah dibuat. Jadi, kita mengikuti dari tahapan analisis, desain, development, implement, dan evaluate. Dan kita juga bisa setelah itu semua selesai, kita bisa memulai kembali dari tahap analisis untuk meningkatkan produk itu di akhir. Jadi habis dari evaluate, kita bisa ngulang lagi nih ke analisis untuk mengembangkan produk yang akan kita evaluasi kembali ataupun kita analisis kembali sehingga nanti hasil produk selanjutnya bisa lebih baik dari hasil produk pertama. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Thank you. Kesimpulannya adalah, the instructional model is an instructional process consisting of 5 phases, namely analysis, design, development, implementation, and evaluate. The EDI model is system-oriented, a learning design model to produce a learning system that includes the design of training, school curriculum, and others. Jadi, EDI ini merupakan salah satu model atau sistem dalam pembuatan materi yang terdiri dari 5 fase, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluate. Dengan EDI ini kita dapat membuat atau merancang kurikulum sekolah, lalu gambaran di saat di kelas. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.